wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa lagi di Vertizon TV dan kali ini kita bersama Ibu Nur Aisyah Haifani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Ya. Pada kesempatan sore hari ini kita mau berbincang-bincang tentang event yang insya Allah akan diadakan ya Ibu ya. Ya. Insya Allah acara yang nantinya bermanfaat buat emak-emak milenial. Yes. Emak-emak milenial. Apakah itu Bu? Mungkin acaranya sendiri ini namanya apa Bu acaranya Bu? Nama acaranya adalah Sejuta Wanita Mengetuk Pintu Langit. Masya Allah, 1 juta wanita. Jadi itu digabungkan 1 juta ibu-ibu, nggak harus ibu-ibu ya? Ya, jadi nggak harus semua ibu. wanita. Jadi Semua targetnya yang merasa wanita. Yang merasa wanita. Nah, yang merasa wanita itu kita akan berkumpul dimanapun, lewat udara, Ya. lewat internet, Ya. lewat Zoom, Ya. gitu ya, di hari Jumat sore untuk bersama-sama berdoa mengetuk pintu langit. Masya Allah, acara berdoa bersama seperti Berdoa bersama. Dan itu acaranya akan dilaksanakan kapan Ibu? Insya Allah nanti tanggal 1 Oktober 2021 jam 15.30. Oke, ya jadi tanggal 1 Oktober serentak jam 15.30 insya Allah ya. Dan itu diselenggarakannya acara ini nanti acaranya di dalamnya itu apa aja Bu? Jadi nanti itu dikemas, yang pertama tentu saja pokok kita bertemu adalah membaca Quran juz 30 ya. Kemudian setelah itu nanti ada serangkaian doa, ada juga puisi, ada orasi, juga ada talk show nanti. Talk show dari tokoh-tokoh bangsa gitu ya. Bagaimana nanti di sana mereka akan berbicara gitu, memperlihatkan apa ya namanya kepedulian gitu kan kondisi sekarang ini. Iya. Nah, dan acara itu nanti kan insya Allah akan disiarkan langsung dari YouTube ya Ibu ya. Live Jadi YouTube, live streaming. YouTube dan menggunakan Zoom seperti itu. Zoom. Masya Allah. Jadi sahabat Vertizon semua dan teman-teman saudara muslimah semua yang ada di penjuru, nggak cuma di Indonesia Bu kalau YouTube ya, bisa ke seluruh dunia bahkan internasional ya. Jadinya nggak hanya Indonesia. Mari bisa bergabung untuk tanggal 1 Oktober 2021 jam 15.30. Di situ nanti acaranya benar-benar yang apa Ibu? Jadi ada pembacaan puisi seperti itu ya, pembacaan puisi. Kemudian sebelumnya nanti ada membaca juz 30 bersama, membaca puisi. Kemudian ada senandung lagu dan terakhir adalah doa bersama yang tujuannya agar ya kita didengarkan sama Allah ya. Kondisi bangsa yang seperti ini gitu ya, kondisi rakyat Indonesia yang semakin miskin. Sekarang kita itu adalah urutan ketiga kalau nggak salah, malah udah naik ya. Kemarin kelima terakhir saya dengar, sekarang ketiga adalah negara termiskin di dunia. Wow, bukan prestasi yang baik. Iya, kita tuh dulu sudah negara berkembang menuju negara maju. Iya betul. Sekarang berkembang menuju negara termiskin nomor. How gitu loh. Iya. Jadi ada yang salah seperti itu ya Bu ya. Yang salah ya diantaranya siapa gitu ya. Kita itu akan bisa melihat sekarang ini ya. Besok Mbak diantaranya doa, ada orasi, ada talk show. Nanti juga akan ada testimoni dari wanita-wanita yang selama ini terkena dampak dari pandemi itu. Ada ojek online. Itu perempuan semua loh. Ada sopir ambulans. Perempuan Ibu? Perempuan. Wow. Ada sopir online itu ya. Terus kemudian ada tukang parkir. Perempuan. Ada perempuan yang gendong itu, mbok gendong itu, yang di pasar-pasar itu juga itu semua berdampak. Dan tentu saja ibu rumah tangga. Betul. Ibu rumah tangga yang selama ini notabene nggak tahu dalam tanda kutip mendidik ya, mengajar anak, dia sekarang harus menjadi guru. Betul. Online. Iya. Yang belum sama ini kita mungkin nggak begitu ngerti laptop segala macam, sekarang dia harus buka online, Zoom nemani anak sekolah, setelah itu mengerjakan PR sama ibunya gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali cerita pokoknya. Wanita ini ceritanya banyak gitu ya.
Gitu. Dan sebenarnya dari wanita ini kayaknya ujung tombak dari semuanya ya Ibu ya. Betul. Makanya mungkin ini didirikan emak-emak dari singkatan apa Bu? Tadi namanya adalah Persaudaraan Mak-mak Indonesia. Persaudaraan Mama Indonesia, disingkat PMMIDIY. Wow, sejuta wanita mengetuk pintu langit karena doa perempuan, doa ibu itu insya Allah dijabai Allah seperti itu ya Ibu. Dan tentu saja itu karena di hari Jumat, ya hari Jumat itu di mana setelah asar ada 1 jam sebelum maghrib itu doa akan diterima. Betul. Itu yang kita cari sekarang, Mbak. Iya. Ya kalau yang namanya kita manusia itu sudah berikhtiar ya, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kita masing-masing gitu kan. Dengan kondisi seperti ini rakyat menerima, ya sudah oke. Sekarang kita menjalani kan. Nah, setelah dijalani itu tentu saja ada hal yang lain, ikhtiar sudah dilakukan, sekarang kita melakukan doa. Iya. Gitu. Dan dengan doa itu akan membawa perubahan seperti itu ya Ibu ya. Iya. Insya Allah. Intinya seperti itu. Dan kalau boleh tahu Ibu, ini dari PMMI Persaudaraan Mama Indonesia ini kapan sih Bu didirikannya Bu? PMMI sudah berdiri dari tahun 2 tahun sebelum jadi pasca 212. Pasca 212. Jadi ada demo 212 itu akhirnya perempuan ibu emak-emaknya itu berkumpul dan bergabung menjadi satu, namanya menjadi Persaudaraan Emak-emak Indonesia. Saya agak tergelitik Ibu ini dengan namanya Persaudaraan Emak-emak. Kenapa kayaknya kok namanya ini unik seperti itu, kayaknya jadi terkesan tersendiri dengan menyebut persaudaraan emak-emak. Kayaknya kekuatan emak-emak ini powernya kuat sekali gitu loh. Karena ada nggak Bu filosofinya, alasannya kenapa itu namanya seperti itu? Iya, karena kenapa diambil emak? Kebetulan yang terlibat mayoritas di situ adalah ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Jadi kalau di Jakarta biasanya mak dipanggil gitu kan, mak. Dimanapun sebenarnya juga gitu ya. Memang ada yang mengundang ibu, ada yang mengundang mama, ada yang mengundang mak. Ya, nah ini kayaknya emaknya itu yang banyak ini. Yang banyak bersuara tuh mak-mak, terutama pada saat demo dulu itu. Yang 212 itu kan mak-mak semua ini. Mak-mak turun gemes gitu ya. Nah, dari situlah tercipta ini emak inilah. Emak itu kesannya mengayomi segalanya. Yang diayomi nggak cuma anaknya, bapaknya. Gitu kan, semua diayomi. Jadi kesannya emak NS maju, bapaknya tenang. Kekuatan mama itu tadi kembali ke situ. The power of mama, iya. Terus kemudian keberlangsungan kegiatan ini nanti mungkin apakah ada ini Ibu, jadi selanjutnya akan ada agenda selanjutnya mungkin atau apa seperti itu, ada enggak ya Ibu? Iya. Jadi diawali dari doa tadi, kita berkumpul semua emak-emak atau wanita-wanita se-Indonesia itu, diantaranya salah satunya nanti adanya pendampingan untuk wanita korban dari pandemi. Kita memang dari awal, mungkin dari sekarang setelah semua selesai, karena ini panitianya emak-emak semua gitu ya. Ada sih minoritas bapak-bapak gitu. Tapi tentu saja kita tetap butuh bapak-bapak gitu ya. Betul, nah itu ini setelah siap nanti akan kita buka rekening donasi gitu ya. Siapa yang akan donasi itu nanti kita pengembangan wanita. Ya, kalau di PMMI itu kita memiliki namanya grup Business Corner. Business Corner atau adalah perkumpulan emak-emak yang memiliki usaha. Wah, kayaknya ini paling semangat nih kalau udah jualan ya Bu ya. Emak-emak ini jualannya ini Nah, dari sinilah nanti kita akan mengembangkan Business Corner itu untuk pendampingan korban-korban dari pandemi ini. Ada pelatihan, nanti kita akan bekerja samakan dengan instansi atau universitas itu. Kita udah kerjasama dengan KUBI, Kantor Urusan Bisnis dan Inovasi di Universitas Ahmad Dahlan. Dan sekarang kita sudah mendampingi 10 emak-emak untuk mencari sertifikat halal. Karena memang tidak mudah Mbak. Iya betul. Jadi ketika seorang UMKM itu semua mungkin bisa membantu ya. Silakan daftar gitu bisa. Cuma emak-emak ini harus didampingi dari mulai proses produksi, bagaimana mencari bahan baku. Itu mereka semua harus didampingi gitu. Karena ya mungkin ya keterbatasan dari semuanya, dari emak-emak itu pengen berwirausaha, kan semangat sekali nih. Pokoknya pengen bantu gebu-gebu seperti itu. Tapi memang harus diikuti oleh edukasi. Edukasi, pendampingan, jaringan. Nah, inilah nanti akan kita bikinkan jaringan yang luas se-Indonesia.
Masya Allah, Gitu. wow. Ini berarti nggak hanya sekedar acara selesai terus udah ya Bu ya, benar-benar berkelanjutan. Jadi saya bilang mungkin ini bisa disebut sebagai solusi dari masa saat ini, korban pandemi, kemudian pandemi ini mungkin entah sampai kapan ya, insya Allah nanti ya kita berdoa semoga Allah angkat virus ini ya Bu, semoga selesai. Kemudian dari acara ini nanti akan kita libatkan emak-emak ini tadi untuk buat perubahan, mungkin seperti itu ya Bu, solusi perubahan. Betul. Karena memang jumlah penduduk Indonesia itu banyak Mbak, hampir 200-an juta ya. Jadi kalau mungkin pemerintah hanya cuma satu itu tadi ya memang kadang-kadang kewalahan pemerintah untuk handle semua rakyatnya. Betul. Jadi ada beberapa organisasi besar juga, ada organisasi Muhammadiyah, Aisyah, NU gitu kan. Tapi tetap saja di luar itu juga harus ada organisasi yang ikut membantu gitu kan. Nah, itulah hadirnya PMMI itu masuk di tempat-tempat yang seperti itu yang mungkin belum tercover gitu ya sama ini, ikut membantu memecahkan solusi gitu. Betul. Karena sebenarnya selama ini mungkin tidak ada tempat untuk menampung para ibu-ibu, mama ini ya Bu ya. Karena kebanyakan mungkin organisasi atau apa itu biasanya kan bapak-bapak, para pemuda seperti itu. Nah, ini di sini kita gandeng seperti itu ya Bu ya. Betul. Logonya PMMI sudah tahu? Gimana Bu? Coba Bu bisa dilihat nanti. Nanti bisa ditampilkan di kamera logonya. Kita mau lihat logo dari PMMI. Ya, jadi logo PMMI seorang ibu-ibu perempuan wanita berjilbab dengan memegang handphone. Iya, wow, ini unik banget. Jadi nanti bisa ditampilkan ya. Jadi logonya itu, nah ini. Jadi persaudaraan mak-mak Indonesia. Nggak kelihatan ya mungkin ya seperti ini. Ini saya gambarkan di sini. Jadi bentuknya lingkaran dan di sini itu ada bawa HP. Ibu-ibu berjilbab, perempuan berjilbab dan bawa HP. Maksudnya apa ini Bu, bawa HP ini Bu? Iya, maksudnya itu seorang ibu juga harus tahu yang terjadi sekarang gitu ya. Betul. Teknologi apa yang terjadi sekarang mereka harus mengetahui. Enggak gaptek. Kasihan anaknya Mbak. Maunya sih ibunya nggak usah buka HP, tapi ternyata anak itu harus buka. Kondisi sekarang mereka harus belajar online. Betul, gitu kan, bahkan menjawab dimenitin gitu kan. Kalau udah Google Class ujian kan dimenitin tuh. Nanti anak kelas 1, kelas 2 kan mungkin masih bahkan yang nanti SMP aja masih kita dampingin gitu ya. Nah ini kalau emak-emak nggak pernah tahu handphone, caranya buka Android itu apa gitu kan, Masya Allah, you have to know about that gitu loh. Harus gitu. Harus mas gitu. Nah, itu. Jadi penggambaran bahwa mama itu harus update kayak gitu ya Bu. HP ini ya harus update, harus tahu, nggak gaptek kayak gitu. Jadi bisa mengikuti zaman seperti itu. Diniatkan untuk tentu saja beribadah. Betul. Meluruskan putra-putranya, meluruskan bapaknya gitu. Mungkin kalau bapaknya lupa gitu kan. Kita juga masuk juga grup-grup yang memang itu hubungannya dengan agama gitu. Kita nggak boleh menjauhi misalnya Instagram, Facebook. Tetap kita harus, ini salah satu alat untuk berdakwah kita, berjihad kita itu ya handphone dan medsos gitu. Nggak bisa kita menghindari itu. Betul. Jadi harus masuk ke dalamnya dan kita memberikan yang nuansa agama kita ya. Islam, insya Allah. Iya. Jadi insya Allah 1 Oktober jangan lewatkan jam 15.30 insya Allah nanti bisa live on Zoom and YouTube. Dan itu apakah ada pendaftarannya Ibu untuk acara ini? Insya Allah tidak ada, kita buka terbuka link aja gitu link ya. saja. Cuma nanti memang kita ada acara offline, di mana di acara offline itu ada talk show gitu ya. Kemudian juga ada majelis taklim yang ngaji di situ gitu. Tapi so far nanti ketika bareng-bareng ngaji itu kita juga semua ngaji bareng-bareng dari surat Al-Kafirun sampai selesai. Tapi sebelumnya before itu jam 2 siang kita sudah ngaji di situ. Oh, nah itu tempatnya di mana Bu untuk yang offline-nya ini? Insya Allah rencana di Museum Dharma Wiyata. Itu di Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Dan itu saat offline ini berlangsung mulai dari, berarti kan sebelum dari jam 15 ya Ibu ya? Ya, jadi sebelum asar. Sebelum asar jam ya. 2 siang. Jam 2 siang sudah kita buka untuk yang offline. Jadi teman-teman, ibu-ibu, emak-emak, mamah-mamah, semuanya yang muslimah perempuan semua bisa kalau mau offline itu terbuka untuk umum kan Ibu? No. Oh tidak. Oh Masya Allah. Minta maaf sekali kita belum bisa karena memang terbatas dengan kondisi peraturan
ya, PPKM itu ya. Jadi kita masih batasi khusus untuk panitia dan majelis taklim yang ditunjuk. Jadi untuk khusus panitia. Jadi jangan kecewa, yang lainnya bisa live di Zoom ya, betul. Di rumah sambil ngikutin lewat HP. Sambil ada kopi, ada roti, santai gitu ya. Iya. Temanya adalah menyatukan hati, membalut luka negeri. Wah, ini maknanya ini ya Bu ya, dalam banget ya Bu. Betul. Kayaknya kita ini luka negeri, merasa terlukai seperti itu Bu. Ya, memang kondisi kita ini rakyat sedang terluka. Betul, gitu ya, dengan beberapa kejadian-kejadian itu ya, musibah-musibah yang terjadi gitu ya, apalagi COVID dari tahun 2020 ya, 2020 Maret gitu, hampir 2 tahun. Jadi efeknya luar biasa gitu. Kalau kita tidak punya iman yang kuat gitu ya, dan kekuatan kepercayaan kita kepada Allah, kita bisa saja oleng di sini Mbak. Betul. Ada yang sudah bunuh diri gitu ya, ada yang stres. Kemarin kejadian ada yang anaknya matanya dicongkel untuk kekayaan oleh ibunya itu. Jadi udah bingung mau makan nggak bisa gitu. Mereka nganggap uang itu untuk makan. Ya memang sih. Cuma sebenarnya sarana untuk itu kan kita hanya minta sama Allah saja. Kita harus optimis sama Allah. Orang yang namanya nyamuk saja makan, cecak aja. Cecak itu apa? Cicak ya. Cicak di dinding aja nggak bisa terbang, bisa makanan orang yang terbang. Jadi kita sebagai manusia juga harus optimis walaupun memang kondisi sekarang itu seperti ini. Jadi umat Islam itu baru dicoba kesabarannya sekarang ini. Dan inilah gunanya kita bersatu, saling bergandengan untuk saling menyemangati ya Bu ya, biar menguatkan sehingga tidak merasa sendiri. Terus aku harus bagaimana dengan permasalahan, kayaknya rasanya kok sendiri itu berat ya Bu ya. Tapi kalau bersama-sama kita junjung bersama-sama, insya Allah nanti bakal ringan. Ingat, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Iya itu bersama hambanya. Allah itu sudah mengutus malaikat, itu selalu kita dijaga malaikat sebenarnya itu. Kita itu dijaga loh sebenarnya. Cuma kita nggak tahu saja toh. Kita selalu dijaga malaikat dan Allah itu selalu bersama kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Ya itu kalau sudah percaya kayak gitu, mau ada masalah apapun, insya Allah kita tetap tegar gitu. Betul, ya. Jadi pendampingan kepada emak-emak ini yang sebagai ujung dari permasalahan. Mungkin kalau di rumah tangga ini ibu-ibu ini, mama ini anak juga ke ibu, suami juga ke ibu. Kayaknya semuanya itu ke perempuan ya gitu, ke ibu. Jadi itu memang harus dikuatkan agar kokoh seperti itu imannya, ikhlasnya bahwa ikhlas bahwa ini adalah cobaan seperti itu dan sebagainya ya Bu ya. Harus kuat iman ya toh, harus kemudian juga harus cerdas ya kan, dengan kondisi seperti sekarang ini nggak boleh menyerah, mental harus baja seperti itu. Nah bagaimana cara kita, salah satunya di event besok itu kita menguatkan semua emak-emak tanda kutip wanita gitu ya, wanita yang ada di seluruh seantero Indonesia. Misalnya sampai dunia ya alhamdulillah gitu ya. Itu untuk kuat gitu di masa pandemi ini dan memohon sama Allah agar terjadi perubahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lewatkan teman-teman semua yang kita tunggu tanggal 1 Oktober jam 15 itu insya Allah disiapkan di reminder Bu, di alarm biar nggak lupa ya. Yes. Nanti infonya ini kan masih awal ya. Kita masih H-20 hari. Nanti kita akan menginfokan di Vertizone juga untuk link Zoom-nya gitu ya. Link Zoom-nya sekaligus juga untuk YouTube-nya, akun YouTube yang mana gitu. Betul, nanti jangan lupa pokoknya teman-teman semua bisa gabung, insya Allah bermanfaat karena nggak cuma hanya sekali event, kita bersama-sama menuju kebaikan ya Ibu ya. Kita bersama-sama mengatasi masalah ini, semoga Allah lancarkan acaranya Ibu, dan Allah berkahi semuanya, dari semua usaha kita, dari panitia, dari ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu, Masya Allah, ibu-ibu super loh, nggak cuma ngurusin anak, nggak cuma ngurusin suami, ngurusin umat pula. Amin, Masya Allah. Hanya Allah ini yang bisa menguatkan seperti ini. Amin. Ya, Mbak. Kalau nggak ada Allah, ya Allah jadi apa kita ini? Insya Allah.
Oke, mungkin itu Ibu. Ya. Terima kasih sudah berkunjung di kami di Terima Vertizon kasih TV. kembali. Ya, ya. Insya Allah nanti kita bisa sambung kembali Ibu Siap. dengan di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik. Insya Allah. Siap. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.